Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Tapari Tausiah pagi hari. Masih bersama kami, saya Rdia Zahril dan tentunya Ustadz Ahmad. Kita kembali ke Ustadz Ahmad, tapi dilanjutkan tadi yang dijelaskan tadi sempat terpotong. Silakan. Baik. Jadi kita kembali. Jadi siapa yang menanggung kafarat itu? Apakah si suami, si istri atau keduanya? Nah, ulama yang pertama berpendapat si suami yang menanggung kafarat karena dia sendiri yang datang kepada Rasulullah melaporkan hal ini. Namun pendapat ulama yang lain bahwasanya suami istri yang yang mengganti. Karena tidak akan terjadi perbuatan itu kalau tidak ada si istri. Maka keduanya yang mengganti. Yang mana yang masyhur? Yang masyhur ialah keduanya mengganti. Kemudian puasa wajib yang ketiga ialah puasa yang diwajibkan atas diri sendiri. Yang mana itu? Yaitu puasa nazar. Jadi kalau kita bernazar, kata Nabi, ambil saja, nazarkan saja yang gampang-gampang, yang mudah, jangan yang terlalu berat. Umpama bernazar puasa 1 hari, namun tidak mampu melaksanakan itu, maka kafaratnya ialah yang pertama berpuasa 3 hari, kedua beri makan kepada orang miskin sebanyak 10 orang, dan memberi pakaian kepada fakir miskin sebanyak 10 orang. Nah, ini puasa kafarat. Kembali lagi, niatnya tidak ada di siang hari. Jadi kalau sudah masuk maghrib, sudah boleh berniat. Baik. Kemudian puasa sunnah. Puasa sunnah di sini yang masyhur, yang rutin kita laksanakan ialah puasa Senin Kamis. Kemudian puasa Tasu'a dan Asyura, puasa 9, 10 Muharram. Kemudian puasa Daud. Yang rutin juga kita laksanakan ialah Yaumul Bid atau puasa putih. Kenapa disebut puasa putih? Karena dilaksanakan pada 13, 14, 15 di bulan Hijriah selama hari-hari yang diharamkan tidak berpuasa. Contoh, diharamkan berpuasa misalkan tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik itu haram berpuasa. Kemudian puasa Arafah yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Siapa yang disunahkan berpuasa di puasa Arafah? Yaitu orang-orang yang ada di luar Arafah atau orang-orang yang tidak melaksanakan wukuf di Arafah. Kemudian puasa 8 hari di bulan Zulhijjah. Siapa yang berpuasa disunahkan semua orang termasuk yang melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Baik, inilah macam-macam dari puasa sunnah. Ya, ini semakin menarik, makin kesini tosanya makin menarik Pak Ustadz Ahmad. Iya. Tapi kita akan jeda dulu. Pemirsa Baik. jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tapari Tausiah pagi hari edisi Ramadan seri 443 Hijriah. Jangan kemana-mana. Kita tiba di segmen selanjutnya, di segmen 4, masih bersama kami di sini dan tentunya langsung dari Masjid Agung Syekh Yusuf Sungguh Minasa Kabupaten Goa. Kalau begitu kita langsung ke Ustadz Ahmad untuk segmen 4-nya. Tapi dilanjutkan Ustadz. Ya, baik. Jadi kita sudah membahas puasa wajib, puasa sunnah, sekarang puasa haram. Pemirsa Net TV Sulsel, ternyata ada puasa yang haram untuk kita laksanakan. Yang mana itu? Yang pertama ialah puasa sunnahnya seorang istri yang tidak diberi izin oleh suaminya, sementara suaminya ada di rumah. Ini disepakati oleh Bukhari, periwayat hadis, yaitu Bukhari Muslim. Contoh, misalkan ibu-ibu mau puasa sunnah esok hari, kemudian suami ada di rumah, sebaiknya izin dulu. Kalau suami izinkan, maka silahkan puasa. Kalau suami tidak izinkan, lalu ibu-ibu berpuasa tanpa sepengetahuan suami, sementara suami ada di rumah, maka puasa sunnahnya menjadi haram. Terus suatu waktu saya ditanya, Ustadz, bagaimana kalau suami tidak ada di rumah? Kalau tidak di rumah ya buat apa izin? Karena tidak di rumah. Karena jangan sampai esok harinya suami kita atau suami itu ada kebutuhan yang tidak bisa
kita tinggalkan dan harus kita layani. Inilah sampai diharamkan oleh Nabi. Kemudian puasa hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13 di bulan Zulhijjah. Kemudian puasa di tanggal 1 Syawal, ini haram untuk berpuasa. Kemudian orang yang haid atau nifas, itu haram. Contoh, terkhusus perempuan-perempuan, ibu-ibu yang sudah haid atau setiap bulan rutin. Ini satu waktu mungkin pemirsa Net TV Sulsel yang perempuan mungkin pernah mengalaminya. Kapan itu? Kadang terjadi seperti ini. Saat-saat detik-detik mau buka puasa, tiba-tiba maaf, keluar darah. Artinya haid. Kalau puasanya dilanjutkan maka menjadi haram. Karena saat itu Anda nifas, Anda haid, maka haram untuk kita laksanakan. Tapi kalau setelah buka puasa baru tahu ada darah keluar, puasanya jadi. Tapi yang salah kalau sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu, akan menjadi haram. Bagaimana pahala puasa hari itu? Pahala puasa hari itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukan kehendak kita, tapi itu kehendak fitrah manusia. Kemudian puasa seseorang yang dilakukan jika nyawanya terancam. Terkadang seperti ini. Fisik atau tubuh manusia itu berbeda-beda. Ada yang kuat, ada yang setengah kuat, ada yang lemah, ada yang betul-betul lemah. Maka disyarat puasa tadi di awal tadi itu bagi yang mampu. Nah, kemudian kita memang kuat, kita berpuasa. Tapi pertengahan puasa, yang namanya manusia punya kelemahan. Habis sholat zuhur, tidak mampu lagi menahan lapar, tidak mampu lagi menahan haus, dan itu terancam nyawanya. Maka kalau dia lanjutkan puasanya, maka puasanya menjadi haram. Kalau begitu Ustaz, bagaimana? Batalkan saja, pahala puasa sudah ada, tapi syariatnya harus tetap mengganti di luar Ramadan puasa kita. Kemudian ini terjadi problema lagi, bagaimana kalau itu ada orang tua yang umurnya 70 tahun. Apakah dia boleh puasa atau tidak boleh? Nah, kita tanyakan kepada orangnya. Kalau dia rasa mampu untuk berpuasa, silakan puasa. Tapi kalau dia tidak mampu berpuasa, maka silakan dia membayar fidyah. Kalau dia sudah tua, tapi dia mampu melaksanakan puasa, itu lebih baik baginya. Pemirsa Net TV Sulsel, jadi inilah puasa-puasa. Kemudian nanti kita lanjut puasa selanjutnya. Iya, ini kita akan lanjutkan Ustadz ya. Kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tapari Tausiah Pagi Hari edisi Ramadan. Kita tiba di segmen terakhir, segmen 5 ya, mengenai tema-tema Ramadan pada pagi hari ini tentunya. Kita langsung ke Ustadz Ahmad, tapi dilanjutkan Ustadz. Baik, pemirsa Net TV Sulsel, kita lanjutkan pokok pembahasan kita. Ini kita sudah sampai pembahasan selanjutnya, yaitu puasa makruh. Apa itu makruh? Makruh kalau kita kerjakan sia-sia, kita tinggalkan dapat kebaikan. Nah, yang mana puasa makruh itu? Puasa makruh yaitu kata Nabi, puasa hari Jumat semata, puasa hari Sabtu semata. Kemudian yang kedua ialah puasa pada hari Syak. Yang mana pada hari Syak? Hari Syak itu yaitu tanggal 30 Syakban. Bahkan Imam Syafi'i mengharamkan ini puasa di akhir Syakban, 30 Syak. Kenapa? Ditakutkan jangan sampai sudah masuk Ramadan. Kalau yang lainnya
mazhab Hanafi, Maliki, Hambali ini memakruhkan untuk puasa hari itu. Kemudian saat waktu saya ditanya, bagaimana kalau orang yang puasa hari 30 Syawal atau hari akhir Sya'ban? Kalau dia rutin puasa, maka itu tidak apa-apa baginya. Contoh, misalkan puasa pertama jatuh hari Jumat, berarti akhir Sya'ban hari Kamis. Karena rutin dia melaksanakannya, maka boleh dia puasa sunnah karena rutin sudah melaksanakan. Bagaimana dengan hari Jumat, puasa Jumat semata? Kalau dia rutin melaksanakan puasa Daud, maka boleh. Contoh, hari Rabu puasa, Kamis libur, Jumat puasa, Sabtu libur, tidak puasa. Bagaimana dengan Jumat semata? Kalau dia Jumat semata karena rutin sudah melaksanakan puasa Daud, maka itu tidak apa-apa baginya. Baik pemirsa Net TV Sulsel, untuk Ramadan ini mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Baik, kita simpulkan. Pemirsa Net TV Sulsel, kesimpulannya yang pertama ialah sempurnanya ibadah puasa kita tahun ini, di bulan ini, tidak dilihat di bulan puasa Ramadan tahun ini. Tapi sempurnanya puasa kita dilihat di luar Ramadan. Selanjutnya yang kedua, mudah-mudahan Allah tambah umur kita, diberi kesehatan. Amin. Dan kita bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Yang ketiga, terakhir, jangan lupa insya Allah kita laksanakan puasa sunnah di bulan Syawal untuk melengkapi ibadah Ramadan kita tahun ini. Baik. Masya Allah, tadi luar biasa sekali, lugas, tegas, terpercaya ini. Baik, iya. Masya Allah, tausiahnya. Terima kasih Ustadz Ahmad Indarsam ya. Terima kasih atas pagi hari ini tausiahnya ke pemirsa. Baik, itulah tadi tausiah yang dibawakan oleh Ustadz Ahmad. Ya, demikian episode kali ini dalam Tapari edisi Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di episode selanjutnya.